Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali kawan. Saya Fitriana Ayu pagi hari ini memandu Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Siap menjalani aktivitas hari ini, tentunya sudah mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah sesudah kembali dibangunkan, sesudah istirahat cukup panjang selama berjam-jam dini hari tadi, atau yang belum istirahat juga tetap alhamdulillah pagi hari ini badannya diberi enak gitu ya, diberi enteng, bisa olahraga, bisa menyapa tetangga, bisa subuhan bareng, terus pulang ini mau melanjutkan aktivitas sambil mendengarkan Dialog Fajar. Atau untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, memanajemen waktunya itu juga luar biasa, itu juga perlu disyukuri kawan ya. Dan alhamdulillah pula pagi hari ini kita sudah ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat Mbak Ayu ya. Masya Allah. Takbir ini dulu dong. Iya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini sebuah apa ya? Kalau dibilang template itu enggak ya Ustadz ya. Iya, tapi semangatnya ini loh nggak pernah berkurang gitu ya. Kalau dari Ustadz Mim itu langsung Allah Maha Besar gitu. Buat apa kita ini tidak semangat? Allah sudah membangunkan kita loh. Coba. Betul, Ustadz. Kita udah dibangunkan oleh Allah. Nggak sembarang orang loh ini bangun pagi dengan semangat begini. Iya betul. Kalau kita udah dibangunkan terus nggak semangat, mau gimana? Ayo mau tidur lagi dah. Cina menekon. Lah ya cek ke baju teh gitu ya. Yang mau gaji akhirnya nggak jadi gaji ya Ustadz ya. Lah nggak masuk karena tidur lagi kan gitu ya Ustadz ya. Malaikat ngetem rezeki gak buka iya. Masya Allah rezeki loh, saya juga pagi hari ini ketemu Ustadz Mim lagi. Alhamdulillah. Iya. Ngomongin ini ya Ustadz ya, memperlakukan anak kecil gitu ya Ustadz ya. Oke, siap ya. Iya, karena kan beberapa di antara kita tuh ada yang suka anak kecil, ada yang kurang akrab sama anak kecil gitu. Tapi panutan kita Nabi Muhammad itu seperti apa sih Ustadz memperlakukan anak kecil itu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya doakan dulu Mbak Ayu, kawan-kawan yang sudah menikah, alhamdulillah segera punya anak ya. Alhamdulillah, amin. Diberi oleh Allah anak yang salih-salihah, yang sehat, amin ya rabbal alamin. Yang belum menikah segera mendapatkan jodoh amin, amin ya rabbal alamin. Yang soleh dan atau solihah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang mendengarkan Dialog Fajar ini senyum-senyum ini. Iya, termasuk saya Ustaz. Oh iya, alhamdulillah, amin. Kan ikut seneng ya Ustaz ya. Masya Allah. Allah. Ini kan yang mendengarkan ini kan kawan-kawan kita ini macamnya banyak ya. Betul. Yang punya udah ada yang punya cucunya juga sedang menunggu. Betul. Gitu ya. Iya. Nah ini hubungannya dengan hal tersebut bahwa saya ya sebagai guru sering kan prihatin ya kalau saya ya melintasi beberapa tempat atau di berbagai keadaan terus ada orang tua kok karo anakku cek gampangnya tanganku ceblak gitu loh Mbak Ayu. Iya benar. Matanya melotot itu sebenarnya anaknya. Itu masih tangan, masih mata, belum lagi kalau udah bibir gitu ya pakai suara. Benar. Padahal ada apa sih menyeblokno gelas gelas pecah tuh kumane lah gampang sih kan itu ya. Tetapi beberapa orang tua kita atau beberapa orang tua beberapa orang tua yang mungkin tidak tahu, belum paham atau tidak bisa mengendalikan diri, maka pagi hari ini saya ajak kawan-kawan semuanya untuk belajar kepada Nabi kita yang mulia. Ya kepada siapa lagi kita mau belajar? Pada guru kita yang paling top, guru kita yang paling sip lah, yang idola, paling menjadi idola kita. Ya walaupun nanti tidak bisa meniru semuanya, paling tidak kan kita menyesal merasa belum bisa meniru semuanya. Ya Allah. Jangan sampai aduh gak iso aku. Atau gini, iku lak nabi. Ya jangan ngono ya. Kita umatnya ya. Pokoknya contohnya ngene, ayo dilakoni bareng-bareng kan ngono lah.
Ya, Ini ya, contoh tentang bagaimana Nabi memperlakukan anak kecil. Begini bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum fa'tiya bisabiyin fabala alaihi fada'a bima'in fadba'ahu baulahu walam yughsilhu rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia mengisahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah diserai beberapa bayi supaya beliau mendoakan mereka dengan keberkahan serta mentahnik atau memberi asupan pertama mereka. Beliau lalu diserai seorang bayi yang kemudian bayi tersebut mengencinginya atau bayi itu pipis. Beliau lalu meminta sedikit air, kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut tanpa membasuhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang sunnah Mbak Ayu mentahnik bayi itu ya. Jadi biasanya kurma atau apa, pisang atau apalah pokoknya untuk asupan pertama, suapan pertama untuk si bayi. Kisah ini menunjukkan atau kita bisa memetik hikmah yang sangat banyak ya dari hadis atau kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini tadi tentang bagaimana Nabi kita yang mulia memperlakukan anak-anak kecil. Jadi kalau misalnya apa itu organisasi dunia yang peduli anak-anak itu Mbak namanya UNICEF. UNICEF. Ya. UNICEF itu kira-kira ini bisa dijadikan apa namanya ya, icon gitu Mbak Ayu ya. Ini coba bayangin ini, orang yang besar ya, orang yang top, orang yang terhormat, sekelas Nabi Muhammad SAW saja kepada seorang bayi mendapat perlakuan seperti itu, Nabi tidak marah kan itu ya. Sayang bayi, sayang anak kan itu ya. Sehingga yang pertama memang kita sebagai orang tua, ini yang pertama ini, kita sebagai orang tua terhadap anak itu jangan mendahulukan marahnya dulu. Apalagi anak kita ini masih kecil ya. Dia belum balik, belum tahu apa-apa. Satu kesalahan menurut orang dewasa, kan sebetulnya anak juga belum tahu itu salah kan. Terus kemudian kita marah, tangan kita bergerak, mulut kita berucap dengan kalimat yang kasar, yang menjelekkan. Tidak itu contohnya, tidak itu tuntunannya, dan tidak itu caranya. Kenapa ya? Karena masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Kalau kemudian nanti kita perlakukan dengan cara yang kasar, maka nanti di riwayat yang lain Rasulullah juga akan menyebutkan kalau gelas yang jatuh bisa digantikan, tapi kalau hati yang retak atau hati yang tergores, bagaimana menyembuhkan lukanya, kan itu. Itu suatu yang penting bagi kita para orang tua, bahwa yang pertama kepada anak itu jangan mendahulukan marahnya. Ini gak disene, ini gak ngandel tat, gitu kan ya. Karo tata itu. Itu bukan karena kalau nggak dimarahi nggak mendengarkan, bukan. Karena memang kebiasaan kita dalam memberitahu itu dengan begitu. Sehingga kalau nggak pakai itu ya jadi merasa tidak diberitahu kan gitu jadinya. Sehingga bukan karena itu, jadi karena kebiasaan kita saja yang kita bangun di dalam yang buruk dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, ini yang pertama, bahwa orang tua tolong jangan mendahulukan kemarahannya kalau melihat anaknya melakukan kesalahan. Yang kedua, kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, bayi ini kan bersih ya. Bersih, masih bersih. Kalau kemudian kita memberikan goresan, bentuknya apa saja, ucapan, tindakan, maka itu yang akan membekas, itu yang akan melekat di dalam diri anak kita. Dan siapa yang bisa mengendalikan kemudian kelak
dari contoh yang kita lakukan itu, kemudian ketika dia sudah penuh akalnya, itu yang direfleksikan dalam perbuatan si anak itu. Sehingga anak kita nanti menjadi pemarah, kepada orang juga suka mau cucu itu ya. Melotot matanya itu ya, nadanya tinggi gitu kan, tidak menaruh hormat. Sehingga ya kemudian ketika anak-anak sudah agak besar kemudian tidak menaruh hormat kepada kita marah lagi. Kok jadi anak gak sopan orang tua, misalnya gitu ya Mbak Ayu ya. Padahal dia tidak sopan itu hanya merefleksikan apa yang dia dapat sebelumnya saja gitu kan ya. Itu kan atau menduplikasi apa yang kita telah lakukan di masa-masa di waktu-waktu sebelumnya gitu ya. Tanpa terasa kan kita orang tua itu. Sehingga begitu anak itu tidak sopan terus kita langsung memarahi, padahal itu buah karya kita kan itu hasil pekerjaan kita para orang tua. Na'udzubillah min dzalik kan. Jadi yang kedua ini Nabi menunjukkan kepada kita anak ini, ya ini hikmah yang bisa kita petik ya. Anak ini masih suci, anak ini masih bersih, maka berikanlah perlakuan yang terbaik, yang penuh kelembutan, yang penuh kesabaran, agar sopo sing gak seneng kelak anak ini punya pengendalian diri yang baik, bisa bertutur kata yang sopan. Kan sopo sing gak seneng Mbak Ayu kan ya. Dan untuk menjadi itu kan bukan hari ini diajari, besok langsung iso kan tidak mungkin. Pasti apa yang dilakukan oleh anak-anak hari ini itu karena telah tertanam atau terbiasa, terlatih di masa-masa sebelumnya yang kita tidak tahu berapa lama masa yang telah dilewati untuk sampai pada perilaku seperti hari ini. Maka semua miris sekarang kalau kita melihat berita ya anak berani sama orang tua, kemudian wani sama guru ya, kemudian suka tawuran, suka tengkar, sedikit-sedikit terbakar emosinya kan itu. Betul. Itu pasti saya sebagai guru tuh ikut prihatin, ikut bersedih, kok gitu ya, kok begini ya gitu kan. Maka dari itu tidak ada lain jalan yang kita tempuh ya kembali kepada kita semuanya dari rumah kita masing-masing, dari kita para orang tua, yaitu anak-anak kita ketika mereka masih suci, mereka masih bersih, ayo kita kasih lukisan, goresan lukisan, kita kasih pengajaran yang terbaik, ucapan yang baik, perlakuan yang terbaik gitu ya. Jangan sampai kita memberi kepada mereka goresan pengajaran yang buruk, karena itu adalah investasi. Masya Allah. Yang ketiga yang bisa kita petik dari mengambil hikmah dari hadis Rasulullah ini adalah bahwa kita sebagai orang tua ketika mendidik anak, memperlakukan anak itu kita harus menanggalkan atribut sosial kita. Kadang-kadang orang tua, saya pejabat misalnya gitu Mbak Ayu ya. Kemudian kepada anak itu juga unsur jabatannya itu juga masih melekat ketika memperlakukan anak itu. Sehingga anak ini anak siapapun ya, anak ini anak siapapun akhirnya, anak ini anak-anak siapapun. Jadi ketika kita sebagai orang yang terpandang, kita di level sosial yang paling tinggi, itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak memperlakukan anak-anak dengan sabar penuh kelembutan. Buktinya Rasulullah kurang terhormat apa, kurang tinggi apa level sosialnya di saat itu, dan hingga hari ini dan masa yang akan datang. Beliau memperlakukan anak-anak seperti itu, lembutnya, seperti itu penuh cinta kasihnya, sebegitu tinggi memuliakan anak itu. Sehingga apa sekarang yang menjadi alasan kita untuk berlaku kasar pada anak-anak? Itu orang tuanya yang kurang ajar itu, saya gitu ya. Oh, tidak boleh juga. Karena ini anak-anak, tetap anak-anak, mereka belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Sedemikian rupa sehingga hadis ini juga menjadi dasar, salah satu dalil bagaimana status najis dari air kencing dari seorang bayi. Hingga perlakuannya seperti itu sudah cukup, tidak seperti jenis najis-najis yang lain. Ini menjadi najis yang ringan. Sampai begitu itu, bagaimana Nabi kita menunjukkan pengajaran kepada kita dalam memperlakukan anak kecil.
Sekali lagi, ini contohnya Nabi. Ayo kita kerjakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, jangan dibuang contohnya. Dan itu kadang-kadang dibuang contohnya dengan mengatakan tadi itu, sikulah Nabi. Itu namanya membuang contoh. Contohnya yang baik jangan dibuang. Kalau kita belum bisa mengerjakan, ya tidak apa-apa. Kita berusaha untuk mengerjakan lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Semoga kawan-kawan semuanya oleh Allah dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Kita para orang tua diberikan kepantasan, kelayakan, kemampuan untuk merawat, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terenyuh saya Ustadz Mim. Amin. Masya Allah, benar-benar yang begitu mulia ya untuk memperlakukan anak kecil. Semoga kita bisa meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi lewat cerita Ustadz Mim ini tadi. Masya Allah, langsung anaknya dipeluk ini Ustadz. Waktunya sekolah soalnya. Iya, disayang ya. Iya Allah, waktunya biar nggak terlambat. Terima kasih ya Ustadz Mim, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.